hari itu, hujan turun dengan lebatnya. Tetesan-tetesan air yang jatuh dari langit menyirami tanah, membuat suara gemericik yang menyenangkan. Di jalan raya, kendaraan-kendaraan melaju pelan, berhati-hati agar tidak tergelincir. Orang-orang yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, seperti sekolah dan bekerja, membawa payung atau jas hujan untuk melindungi diri mereka dari guyuran air. Tetapi di sebuah rumah di pinggiran kota, seorang wanita duduk termenung di atas sofa, mengamati tetesan air yang jatuh di jendela. Dia bernama Rahel, seorang gadis yang sedang mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Dia baru saja lulus kuliah, tetapi masih bingung akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataukah mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Rahel terus merenung, tetapi pikirannya terus melayang-layang ke masa lalu, ketika dia masih bersekolah di SMA. Saat itu ia memiliki seorang teman sekelas yang bernama Adam. Adam adalah sosok yang cerdas, ramah, dan perhatian. Dia selalu membantu Rahel ketika kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Tetapi Rahel tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Adam. Rahel merasa bahwa Adam hanya menganggapnya sebagai teman biasa saja, dan tidak pernah ada tanda-tanda bahwa Adam menyukainya. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Rahel kehilangan kontak satu sama lainnya. Rahel hanya bisa meratap dan menyesali kesempatan yang ia lewatkan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Adam. Namun hari itu, ketika hujan turun dengan lebatnya, Rahel mendapat telepon dari temannya yang memberitahu bahwa Adam sedang sakit parah. Tanpa pikir panjang, Rahel langsung pergi ke rumah sakit tempat Adam dirawat. Dia merasa gugup dan takut, tetapi juga berharap bahwa ia dapat bertemu dengan Adam untuk terakhir kalinya. Sesampainya di rumah sakit, Rahel terus mencari-cari kamar tempat Adam dirawat. Setelah melewati beberapa lorong dan tangga, ia akhirnya menemukan kamar tersebut. Ketika ia membuka pintu, hatinya hampir berhenti berdetak. Adam terlihat sangat lemah dan pucat, dengan selang infus yang tersambung pada tangannya. "Adam?" panggil Rahel dengan suara gemetar. Adam pun membuka matanya perlahan, dan ketika dia melihat Rahel, matanya langsung berbinar. "Rahel?" katanya dengan suara pelan. Rahel menangis. Ia tidak sanggup menahan tangisnya lagi. Adam pun meraih tangan Rahel dan memberikan senyumannya yang khas, yang membuat Rahel merasa lega. "Jangan menangis, Rahel." Adam pun bercerita, "Aku sudah siap untuk pergi. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau datang menemuiku." Tetapi Rahel terus saja menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Hati kecilnya terasa hancur, dan dia merasa menyesal karena tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Adam. Tetapi Adam masih saja tersenyum, mencoba untuk menghibur Rahel. "Jangan menyesal, Rahel," kata Adam lagi. "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Yang penting, aku selalu mengingatmu sebagai teman yang baik." Rahel pun mengangguk. Ia tahu bahwa Adam benar, tetapi hatinya masih merasa hampa
karena tidak bisa membalas perasaan Adam. Ketika Adam mulai mengantuk, Rahel pun meminta izin untuk pulang. Ia memberikan kalung yang ia beli sebagai hadiah untuk Adam, sebagai tanda persahabatan mereka yang selalu abadi. Setelah keluar dari kamar Adam, Rahel terus saja menangis. Dia merasa kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melupakan Adam begitu saja. Tetapi dia juga tahu bahwa ia harus terus berjalan, mencari arti hidupnya yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Rahel bertemu dengan seorang pria yang sangat berbeda dengan Adam. Pria itu bernama Daniel, seorang pengusaha sukses yang terkenal dengan kegigihannya dalam menggapai impian. Rahel pun tertarik dengan kepribadian Daniel yang sangat tangguh, tetapi juga penyayang dan perhatian. Daniel dan Rahel akhirnya semakin dekat satu sama lain, dan akhirnya mereka pun mulai berpacaran. Rahel mencoba untuk melupakan Adam dan hanya membuatnya menjadi sebuah kenangan manis saja. Rahel merasa bahagia karena dia merasa memiliki tujuan hidup yang lebih jelas sekarang. Dia juga merasa bersyukur karena ia bertemu dengan Daniel yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Namun ketika mereka hendak mengumumkan hubungan mereka kepada keluarga dan teman-teman, Rahel menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Daniel adalah adik kandung Adam. Ya benar, Daniel adalah adik kandung Adam, teman SMA-nya yang sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu itu. Rahel pun merasa terkejut dan bingung. Ia merasa bahwa ia harus memberitahu Daniel tentang hubungannya dengan Adam. Tetapi dia juga takut bahwa Daniel akan marah atau tidak mengerti. Akhirnya Rahel memutuskan untuk mengatakan semuanya kepada Daniel dan berharap bahwa Daniel akan menerima dirinya apa adanya. Setelah Rahel menceritakan semuanya, Daniel merasa terharu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Rahel karena sudah berani mengungkapkan perasaannya, dan juga memberitahu Rahel bahwa ia mencintainya apa adanya. Dia tahu bahwa Adam dan Rahel memiliki hubungan yang istimewa, tetapi ia juga merasa bahwa dia dan Rahel memiliki hubungan yang berbeda, yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Setelah itu Rahel pun merasa lega dan bahagia. Ia merasa bahwa ia menemukan cinta sejatinya yang selama ini tersembunyi di tengah hujan dan kabut. Dia bersyukur karena ia memiliki Daniel yang menerima dirinya apa adanya, dan juga memberikan ruang bagi Adam yang selalu ada di hati Rahel. Hari itu hujan tetap turun dengan lebatnya, tetapi Rahel tidak lagi merasa kesepian. Dia merasa suasana hangat di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Dia memiliki seseorang yang mencintainya dengan tulus dan memberikan arti dalam hidupnya. Rahel dan Daniel terus berpacaran dan semakin dekat. Mereka melakukan banyak hal bersama, seperti traveling, olahraga, atau hanya menghabiskan waktu bersama di rumahnya. Mereka juga saling mendukung dalam karir masing-masing, karena keduanya memiliki impian yang besar.
Tetapi meskipun ia bahagia dengan Daniel, Rahel masih terus mengenang Adam. Ia masih merasa sedih ketika mengingat kenangan indah bersama Adam. Tetapi ia juga merasa bersyukur karena ia pernah mengenal Adam meskipun hanya sebentar saja. Beberapa tahun kemudian, Rahel dan Daniel menikah dalam sebuah pernikahan yang amat megah. Mereka merayakan hari istimewa mereka bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Rahel merasa sangat bahagia karena ia memiliki orang yang mencintainya dengan tulus dan tentu saja memberikan arti dalam hidupnya. Namun ketika Rahel melihat keluarga Adam hadir dalam pernikahan mereka, ia merasa sedih dan cemas. Ia takut bahwa keluarga Adam akan memandangnya dengan sinis atau bahkan jijik, karena ia pernah jatuh cinta kepada Adam, adik kandung Daniel. Tetapi ketika Daniel memberikan pidato singkat dalam acara resepsi, dia mengatakan sesuatu yang membuat hati Rahel meleleh. Dia menyatakan bahwa Rahel adalah orang yang paling istimewa dalam hidupnya, dan bahwa ia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Adam karena telah menerima Rahel sebagai bagian dari keluarga mereka. Rahel merasa begitu bahagia dan tersentuh. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Rahel juga merasa bersyukur karena ia memiliki keluarga yang menerima dirinya apa adanya, meskipun ada masa lalu yang rumit di antara mereka. Hari itu, Rahel merasa bahwa ia telah menemukan arti sejati dari cinta. Cinta tidak hanya berarti memiliki seseorang yang mencintai kita, tetapi juga memberikan cinta kepada orang lain, seperti keluarga, teman, atau bahkan seseorang yang sudah pergi. Cinta memberikan arti dan kebahagiaan dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahwa kita tidak lagi sendirian di dunia ini. Setelah acara resepsi pernikahan mereka, Rahel tidak sengaja menengok ke sebelah kanan Daniel. Di pinggir jalan terlihat seorang pemuda ganteng bertubuh tegap, melambaikan tangannya sambil tersenyum. Rahel kaget karena pemuda itu sangat mirip sekali dengan Adam. Tiba-tiba pandangan Rahel terhalang oleh sebuah mobil yang melaju di depan pria tersebut. Saat mobil itu melalui pemuda tersebut, Rahel tidak melihat lagi pria yang tadi ia lihat.